Kenapa nilai mahal itu kan dia karena nggak bisa penyebutan sendiri, mahal banget. Ya, kalau hari ini mungkin 150. Jalannya asik guys, mantap. Manjat. Luar biasa. Hai guys, ketemu lagi sama gue Hans Agent Deruci. Kali ini kita jalan-jalan di Kabupaten Batang. Yap, kita kali ini kunjungan ke daerah Reban Batang ya. Ini kita sambil mampir ke daerah pusat peradaban di situs warisan sejarah Nusantara, yaitu ada situs Prasasti Sojomerto yang sampai hari ini masih menjadi misteri ya. Situs Sojomerto ini seperti yang ada di layar ini adalah replika ya, yang aslinya nanti kita masukkan juga ke layar ya, nanti kita angkat. Nah, ini kita ngecek situasi di sekeliling lingkungan Sojomerto. Kita bisa lihat di sana daerahnya cukup asri, subur. Meskipun pada saat ini adalah musim kemarau yang tergolong cukup parah, namun di sana air itu masih mengalir dengan lancar dan airnya jernih sekali. Ya, pertanian di sana cukup bagus, subur, dari tanah dan pengairannya bagus, dan inilah yang masih menjadi daya tarik tersendiri untuk daerah pusat peradaban masa sejarah waktu itu. Jadi pasti ada alasan orang terdahulu membangun pusat peradaban atau pusat tempat tinggal dari para raja-rajanya di lingkungan ini. Salah satunya dengan kesuburannya. Nah, ini lokasi cagar budayanya Prasasti Sojomerto. Yang punya itu bapak-bapak guys, dia kerjaannya itu sebagai sopir angkot ya. Nah, ini prasastinya guys yang asli. Tempat ini menurut teman-teman ahli sejarah itu salah satu pusat peradaban dari kerajaan Kalingga, dan yang diteruskan oleh beberapa generasi setelahnya kayak gitu ya. Juga salah satunya juga sejarah tentang wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kendal. Masih ada kaitannya dengan Sultan Agung kayak gitu. Pak, aku saya ini nggih. Riyene berarti mriki dereng wonten griya, Pak. Cuman napa? 3 ngene tiyang sepahe jenengan, Pak. Sik riyen berarti teng mriki kondisine gemletak napa pripun, Pak? Riyen-riyene. Teng niku suket-suket niku masih, Pak. Oh, tengen suket-suket tok. Tapi tiang mriki ngertos nek niki benda bersejarah. Nggih, ngertos. Niku dereng ngertos napa riyen napa nganune niku kepanggih kok pas dina Rebo Wage dina Mbah Buki niku. Oh, nggih. Panggilan Mbah Buki riyen. Sing manggihi pertama? Nggih, mbah-mbah kula riyen. Oh, mbah-mbah jenengan. Nggih. Kula mawon dereng wonten. Nggih. Berarti mriki waune niki lahane ngene mbah-mbah jenengan. Nggih. Tanahe Tumbas riyen. Tumbas riyen. Nggih. Nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Kula nari ya. Bu Nariah nggih. Nggih. Niki sak ngertosen jenengan teng mriki riyen-riyene sing ngrumati lahan mriki sinten? Oh, mereka kan riyen kan kebun kopi tapi dereng gadane bapak kula niku dereng. Nggih. Nggih lah. Niku kan bapak kula kan teng Wingking lah di Primpen niku
Iki kan rumati watu niki. Oh, nggih. Barang pun di rumah iku teng-teng rimpen ku nganu napa tanah niki kan numbas ngoten. Oh ngaten. Nggih, rimpen kan mimpine ku nang watu niki di rumah teng Kemberkas napa ngoten. Nggih. Dan ku lajeng di rumah teng-teng kan numbas. Lajeng ditumbas tanah mriki. Nggih, niku numbase kinten-kinten tahun pinten, Bu? Nek tahun niku kok mboten ngetes nggih. Nggih. Nggih, tahun kelahiran kados. Jadi intinya itu batu itu sudah ditemukan sejak lama oleh orang-orang situ ya. Tapi belum diketahui kalau itu batu bersejarah milik kerajaan mana atau gimana gitu. Warga situ tadinya belum tahu lah. Itu tadinya di lahan punya seseorang gitulah ya. Nah itu dibeli sama orang tuanya, itu yang diimpiin. Nah, dia dikasih mimpi didatengin oleh sosok makhluk suruh merawat. Nah, ini dia ya lokasinya. Jalan menuju lokasi tersebut perjalanannya asik banget ya. Perjalanan dari Pekalongan untuk menuju lokasi tersebut mirip kayak yang diceritakan Jahatori, menegak gunung lewati lembah ya, gitu tuh, subur banget lokasinya, nyenengin. Jelas saja orang terdahulu memilih lokasi tersebut untuk tempat tinggal yang nyaman karena segala jenis tanaman pertanian di sana itu tumbuh subur dan hasil panennya melimpah. Makanya orang dulu memilih tempat tersebut untuk dijadikan tempat persinggahan atau tempat tinggal bagi para pimpinannya. Nah, kita juga penasaran, makanya kita ke sana cek secara agrikulturnya ya kayak gimana. Ternyata memang sistem pertanian di sana cukup bagus, dari kopi, teh, dan segala macam hortikultura. Unik sekali. Ada dataran yang cukup datar, cukup lebar, cukup luas ya di antara perbukitan dengan suplai air yang tidak ada hentinya, meskipun September 2023 ini adalah puncak kemarau yang cukup kering, apalagi pasca badai El Nino. Namun di daerah sekitaran Reban, Bandar gitu, Batang, Kabupaten Batang itu air nggak terputus, tanaman tetap subur, beda dengan wilayah-wilayah di sekelilingnya seperti di Kabupaten Pekalongan gitu kan, udah pada kering. Nah, ini memang sungai nampak kering, tapi untuk mata air di sana masih cukup bagus. Bahkan rumput ilalang pun masih tetap nampak rumput ilalang ya, nggak sampai gersang banget. Unik, memang cukup unik. Salam Mbak ke teman-teman. Ya, halo, salam. Sekarang lagi di mana kita? Ada di Tempuran Mojo Tengah Reben. Oke. Pucuk Gunung. Ya. Mantep. Ini panganan yang antik ini. Asli. Bersama dengan Pak Dokter Vanili Mahfud. Ini Panili di daerah sini sosok sekali nih. Ya. Udaranya, kelembabannya sosok. Kelembaban ini diperkirakan sekitar 68 sampai 72 ya, kurang lebih rata-rata di sini. Tertinggi di sini 80, terendah di 65 untuk dataran sini. Oke, kita Masih ada 2 lagi calon penanam vanili. Oke, sekalian aja. Adik saya Mau belajar dulu. Jadi nanti Boleh. kita yang jadi kalau misalkan semoga di sini cocok bisa merambat ke semua. Oke. Terbaik rambatan di pohon nangka. Pohon nangka buah terbanyak itu Hasilnya. kalau itu dinangkam. Tapi vanili itu jenis tanaman yang mudah hidup, paling gampang. Berarti kalau jatuh aja dia tumbuh. Ya. Yang penting nggak becek sekali. Kulit saya aja nanam cuma 1 batang Pak di depan rumah di samping. Orang wah ngono. Ya mau siji ora dikawinkan ora ngerti. Dicabut Pak. Masalah cara pengawinan itu loh Pak. Apa nunggu dia berbuah dulu? Ya bunga dulu baru di Bunganya jadi bunganya dia kan antara benang sari sama putik itu
yang laki sama jantan itu yang ketutup, makanya dia dibuka dulu baru tempelin kayak gini. Kalau yang lainnya kan sudah biar megar kan, sini nyepuk sini kan bisa, ini enggak antol kayak gini. Ini buka, nanti ada bentil tempelin bentar, lepas sudah gampang. Itu makanya ya ada kelebihannya. Kenapa panili mahal itu kan dia karena nggak bisa penyepukan sendiri. Mahal tertentu. Ya kalau hari ini mungkin 150. Saya pernah sampai 500 pernah. Basah. Itu pas saya nebas di Peninggaran itu pas 300 itu saya satu pohon 35, terus yang itu ada yang 15, nah itu satu pohon. Kalau bikin kering susah Pak? Gampang. Bikin kering nanti saya bisa tajari. Kalau Kalau bisa. pakai matahari tadi? Ya semua pakai matahari, kalau pakai Ya oven. bisa digarang gitu. Nggak bisa. nggak bisa. Yang penting kan pertama malah Buat direbus makanan. nanti aturannya nanti bisa lah, itu masih jauh Pak. Yang penting nanam dulu, Ya, mana dulu pelatihan Cara perawatannya. perawatan. Nah, aku pernah pas ketemu kita ya Mas, aku tuh pengen belajar nanam panile ya. Nek pertama aku nggak percaya harga panile kayak gitu, maksudnya ada tanaman panile, katakan Mas hijau ya. Ya sama tinggal lihat aja di YouTube atau di kan banyak tuh masalah panili, perawatan, harga, nah sama nanam sampai selama proses penanaman dia kan bisa pemasaran udah ketemu ilmunya, hampir siap. Belum nanam belum udah takon pemasaran nanti Iya. Nggih. repot. Ya, Kalau pakai uji pupuk cobanya kandang- kita kayak di sini cocok nggak gitu loh Pak. Jadinya Kalau pakai pupuk kandang nggak apa-apa. bisa semua. Panili itu Betul, 100% panili organik. Harus organik. Harus organik, kalau mau ekspor harus organik. Ya pupuk kandang berarti kan. Kandang. Nah, ini pupuk lanjutannya ini Ya. untuk mempercepat urusannya Handono. Panili itu rata-rata orang kampung itu nanamnya tidak fokus Pak. Berarti satu kebun campurannya berapa aja kan. Belum ada selama ini yang sana, kecuali punya saya sama orang itu ada khusus panili. Rata-rata diikutin kopi, diikut apa kan. Bawang juga ada. Ngelola. Kan di kebun. Tapi di kebun ya di kebun. Di belakang- belakang rumah. Pak siapa? Pak Edi. Edi. Pak Edi. Kayaknya pernah ikut grup saya Pak Edi. Pak Edi. Pertama kan saya sering-sering sama Pak Edi Pak. Kalau harganya kan saya belum pernah dengarkan. Benar pura apa benar? Nah, kebetulan terus ketemu sama Mas Han di pelatihan. Emang ada Pak, ada. Lagi sama tak KI lagi yang yang harganya mahal, nggak perluan banyak soal vanili. Nanti kombinasinya atasnya vanili, bawahnya kunyit hitam. Saya belum pernah dengar kan kunyit hitam. Lihat di YouTube harga berapa, kegunaannya apa, jualnya kemana ada. Sekarang itu nanti masalah pembinaan bibit apa penjualan kita siap. Yang penting ada ilmunya untuk perawatannya. Iya. Yang pertama Pasti kan nanti itu kena semua perawatan. Bu, karena misalnya tengahnya kan bawahnya kan kosong ya, itu salah-salahnya pakai itu kunyit. Cara nanamnya kan mudah Pak. Yang susah kan perawatannya. Nah konsisten perawatannya biasanya. Nah, kalau saya pinginnya kan kebun teh Kalau yang kunyit, berapa kotak kan Saya kunyit pernah mengalami kemasan. Kunyit itu pertama keluar, kunyit hitam itu sekitar 5 juta. Sampai saya pernah panen terakhir itu 2 juta Pak. Mungkin sekarang 1.500.000 sampai 1 juta per kilo. Perkiraan saya 50.000 aja udah untung. Nggak usah sampai segitu. Soalnya kunyit yang biasa itu paling di bawah 10.000 kan sekilo. Berarti sekarang ini paling 500, antara 250 sampai 500 Mas. Seandainya sampai naman jualnya nanti sampai 50 aja udah untung. Aku itu udah mental-mental sempat. Jahe. Jahe kan terlalu. Saya nggak bisa. Saya kalau masuk pabrik ya paling harganya sekarang paling bangsa yang itu bangsa 15, 10, Ya, 12. 12.
Iya guys, jadi awalnya kenal sama Mbak Arum, Mbak Yani itu, yang itu tuh, sama suaminya Mbak Arum tuh. Itu dari event kegiatan peningkatan kapasitas SDM dari Distanbun Provinsi Jateng. Nah, kita ini akhirnya tindak lanjut ke lokasi tempat tinggalnya Mbak Arum dan kawan-kawan dari Kabupaten Batang. Kita pengecekan wilayah dan juga sekalian bantu Mbak Arum untuk menanam vanili. Lah, Mbak Arum itu belanja bibit vanili dari kita guys, dari tim Deruci. Ini ada souvenirnya juga dari tempatnya Mbak Arum, itu berupa teh ya, teh sangan manual. Ini Mbak Arum belanja beberapa batang vanili, nanti mau ditanam di sana. Kita yang bagian konselingnya dari mulai pembibitan sampai ke pasca panen sampai ke penjualan. Produk pupuknya juga kita siapin. Berproses. Menanam bibit vanili, mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Kalau ini apa namanya, Bang? Itu namanya strawberry jumbo. Nih buahnya begini nih stroberinya. Ya, aneh tapi nyata nih. Boleh dimakan kalau doyan mah. Oke. Ya, mbaknya lagi turu, nanti buka, ngapain cengkel maning. Mepel guys, berundingnya guys, kerja dulu guys. Ya, asik banget bersama sejumlah petani muda dari Batang. Kita seneng banget bisa bareng sama beliau-beliau yang di sana. Jadi kita kedepannya bisa bekerja sama untuk mengembangkan budidaya tanaman vanili dan sejumlah tanaman pangan dan perkebunan yang sudah ada di Kabupaten Batang, khususnya di daerah Mojo Tengah, di tempat tinggalnya Mbak Arum dan Mbak Yani. Oke guys, terus ikuti perjalanan kami. Kita pantau terus perkembangan pertaniannya sampai dengan sukses, sampai panen. Jangan lupa dukung terus channel kami dan perusahaan kami, Deruci Agrikultur, biar sama-sama kita sukses dalam pertanian. Salam pertanian organik, salam petani muda kreatif, inovatif, dan tentunya sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih sudah ngikutin. Siap, bye-bye.